Aku berdiri di depan gedung tinggi itu. Seragam abu-abu sederhana melekat di tubuhku. Di tanganku ada ember berisi air sabun. Dari luar aku tampak seperti seorang op biasa pekerja yang setiap pagi sibuk mengepel lantai, membersihkan meja, dan memastikan semuanya rapi. Tapi dalam hati, aku tersenyum. Tak ada yang tahu, akulah pemilik bangunan megah ini. Aku CEO yang memilih menyamar. Aku ingin tahu siapa yang bisa mencintaiku tanpa melihat status. Di dalam kantor, beberapa pegawai lewat sambil menyapaku sekadarnya. "Pagi, Mbak," kata salah satu resepsionis. Aku balas dengan senyum ramah. Namun ada juga yang hanya melirik sekilas, seolah aku tak ada artinya. Aku tak pernah sakit hati. Karena itulah alasan aku berada di sini. Melihat wajah asli manusia ketika berhadapan dengan mereka yang dianggap bawah di antara semua pegawai. Mataku tertuju pada seorang pria. Wajahnya teduh, tutur, katanya sopan kepada banyak orang. Dan ia baru bekerja di perusahaan ini sebagai staf administrasi. Namanya Ardi. Aku memperhatikan diam-diam ketika ia bercanda dengan rekan-rekannya. Hati kecilku bergetar. Apakah mungkin aku bisa cinta padanya? Saat mengepel lantai dekat meja kerjanya, aku sempat menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan pipi yang memerah. Aku hanyalah seorang op di matanya. Bagaimana mungkin aku bisa berharap lebih? Tapi entah mengapa, setiap kali aku melihat senyumnya, ada sesuatu yang berbeda. Aku ingin mengenalnya. Bukan sebagai Cho, bukan sebagai bos besar, tapi sebagai diriku sendiri. Di ruangannya sendiri, aku menatap ke arah kaca, melihat pantulan seragam op yang sederhana. Di laci kecil di kamar pribadiku, tersimpan sebuah kartu nama elegan bertuliskan Nadia Prameswari, Chief Executive Officer. Aku menatapnya lama. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Tapi tidak sekarang. Aku ingin tahu, apakah ada cinta yang benar-benar tulus di dunia ini. Pagi itu, kantorku terasa lebih ramai dari biasanya. Suara mesin fotokopi berdengung. Touch keyboard terdengar bersahut-sahutan. Aku berjalan pelan, membawa kain pel dan semprotan pembersih. Setiap kali melewati meja para pegawai, aku mencoba tersenyum. Sebagian membalas, sebagian lagi hanya menunduk sibuk. Di hatiku, aku bergumam. Beginilah dunia kerja. Ada yang memandangmu manusia, ada yang menganggapmu sekadar bayangan. Tapi pagi ini, aku merasa lebih bersemangat. Semua itu karena ada satu alasan, Ardi. Aku sedang merapikan tumpukan kertas di ruang rapat kecil. Ketika pintu terbuka, Ardi masuk sambil membawa map berisi dokumen. "Oh, maaf Mbak, saya kira ruangan ini kosong," katanya sopan. Aku tersenyum kaku. "Tidak, apa-apa Mas. Saya cuma beres-beres sebentar." Ia berjalan ke arah meja, meletakkan map, lalu menoleh lagi padaku. Ada tatapan ramah di matanya, tatapan yang jarang kutemukan dari pegawai lain. Sekilas aku merasakan sesuatu di dadaku bergetar. Kenapa hanya tatapannya saja sudah cukup membuatku sulit bernapas. Saat ia hendak keluar, tiba-tiba mapnya terjatuh. Berlembar-lembar kertas berhamburan di lantai. Refleks aku jongkok membantu mengambil. "Kertasnya banyak sekali ya Mas," kataku sambil tersenyum kecil. "Iya, begitulah, terima kasih sudah membantu Mbak." Ia berhenti sejenak. Maaf, saya belum tahu nama Mbak." Aku terdiam sepersekian detik. Ingin rasanya menyebut nama asliku, Nadia Prameswari, tapi aku ingat peranku saat ini. "Panggil saja aku Nadia, Mas," jawabku singkat. Ia mengangguk. "Saya Ardi." Ada jeda sejenak, lalu aku beranikan diri menatap matanya. "Salam kenal, Mas Ardi." Senyum kecilnya muncul, senyum sederhana yang entah kenapa membuat jantungku berdebar lebih kencang. Hari itu aku kembali ke rutinitas, tapi pikiranku tak berhenti mengulang percakapan singkat tadi. Aku bahkan sempat melihatnya dari jauh di area pantry, sedang bercanda dengan rekan kerja lain. Aku menunduk, pura-pura sibuk membersihkan meja. Padahal mataku diam-diam mencari sosoknya. Apa aku salah? Apa bodoh jika seorang op seperti aku berharap bisa dekat dengan pria seperti dia? Tapi senyumnya tadi, tatapannya,
begitu tulus. Itu cukup bagiku untuk terus berani berharap. Malamnya, di apartemenku yang mewah, aku melepaskan seragam op dan menggantinya dengan gaun santai. Dari balkon lantai atas, aku memandang gemerlap kota Surabaya. Aku menyalakan lampu meja, menatap kartu nama di tanganku, Nadia Prameswari, Chief Executive Officer. Kutaruh kartu itu di dada, menutup mata. Ardi, jika suatu saat kau tahu siapa aku sebenarnya, apakah kau masih bisa melihatku dengan tatapan yang sama? Aku ingin cintamu, tapi bukan untuk statusku. Aku hanya ingin kau mencintaiku sebagai diriku. Malam itu aku tersenyum dengan hati yang bergetar, seolah mimpi indah sedang dimulai. Pagi itu aku datang lebih awal dari biasanya. Lorong kantor masih sepi. Hanya terdengar suara pendingin ruangan dan langkah kakiku. Sapu di tanganku terasa ringan, tapi jantungku berat. Hari ini, aku sudah memutuskan satu hal. Aku harus berani menyapanya. Ardi. Aku berkaca sebentar di kaca jendela. Seragam abu-abu yang kupakai memang sederhana, tapi kuusahakan tetap rapi. Rambutku kutata sedikit agar tak tampak kusut. Aku menarik napas dalam-dalam. Kau ini apa, Nadia? Hanya seorang op di matanya. Tapi, tak ada salahnya mencoba, bukan? Beberapa jam kemudian, aku membawa termos air panas ke pantry, dan di sanalah aku melihatnya. Ardi sedang menuang kopi ke cangkir putihnya. Aku menunduk, pura-pura, sibuk mengisi teko air. Tapi aku tahu wajahku sudah memerah. Pagi, Mbak Nadia, katanya tiba-tiba. Aku sedikit terkejut, namun segera tersenyum. Pagi, Mas Ardi. Kopinya harum sekali ya. Ia tertawa kecil. Kopi sachet. Mbak, biasa saja. Kok? Kami tertawa tipis. Hanya sebentar. Tapi aku merasa waktu berhenti. Obrolan singkat itu bagiku seperti jendela kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Aku kembali ke meja kebersihan dengan langkah ringan. Senyumnya masih terbayang-bayang. Tuhan, apakah ini pertanda? Dia menyapaku duluan. Dia menyebut namaku. Bagiku itu sudah lebih dari cukup. Namun segera setelah itu, keraguan datang. Tapi bagaimana kalau semua hanya sopan santun? Bagaimana kalau dia hanya menganggapku orang lewat? Aku ini siapa? Seorang op. Dia pegawai. Dunia kami berbeda. Aku meremas kain pel di tanganku. Perasaan ini membuatku takut sekaligus bahagia. Menjelang sore, kantor mulai lengang. Banyak pegawai sudah pulang lebih awal. Aku masih sibuk mengepel lorong. Saat itu, Ardi lewat sambil membawa tas laptop. Aku memberanikan diri. Mas, Ardi. Panggilku pelan. Ia berhenti dan menoleh. Iya, Mbak. Aku menggenggam kain palku rat-rat. Semoga hari ini tidak terlalu melelahkan ya. Ia tersenyum ramah. Terima kasih, Mbak Nadia. Semoga Mbak juga sehat selalu. Ia kemudian melangkah pergi. Sekali lagi, aku terdiam. Hanya kata-kata sederhana, tapi hatiku bergetar begitu kuat. Malam itu di apartemenku, aku menatap keluar jendela yang memperlihatkan lampu-lampu kota Surabaya. Di meja ada laptopku yang penuh jadwal rapat, data laporan, dan agenda besar perusahaan. Semua mengingatkanku siapa aku sebenarnya. Seorang cowok. Namun malam ini, aku tak peduli dengan angka atau strategi. Yang ada di pikiranku hanya satu. Senyum Ardi. Aku berbaring di sofa, menutup mata, sambil menggenggam kartu nama cowokku. Ardi, jika suatu saat aku mengatakan perasaanku, apakah kau akan melihatku sebagai wanita? Atau hanya sebagai seorang op? Air mata kecil jatuh tanpa kusadari, bukan karena sedih, tapi karena takut. Takut kalau harapanku ini hanya akan berakhir luka. Hari ini aku datang dengan perasaan yang tak biasa. Semalam, aku hampir tak bisa tidur. Bayangan senyum Ardi terus mengganggu pikiranku. Di kantor, aku berusaha bekerja seperti biasa, mengepel, membersihkan meja, merapikan tumpukan berkas, tapi langkahku terasa ringan. Seolah aku sedang menari di atas lantai marmer. Beberapa pegawai melihatku dengan tatapan aneh. Mbak Nadia lagi bahagia ya, senyum terus. Kata salah satu staf perempuan sambil bercanda. Aku hanya tertawa kecil, menunduk. Andai kau tahu
alasannya. Ardi duduk di mejanya, sibuk mengetik di laptop. Sesekali ia berhenti memijit pelipis, lalu meneguk kopi. Aku berdiri tak jauh darinya, pura-pura membersihkan kaca jendela. Namun mataku tak bisa menahan diri. Aku terus mencuri pandang. Mengapa aku seperti anak kecil jatuh cinta pertama kali, padahal aku seorang Seicho, terbiasa menghadapi pria-pria dengan jabatan tinggi. Tapi hanya dia, seorang staf biasa, mampu membuatku gemetar. Aku buru-buru menunduk ketika hampir ketahuan. Pipiku terasa panas. Siang harinya aku sedang mengelap meja di ruang kerja bersama. Tiba-tiba sebuah suara menyapaku. "Embiak, Nadia, sini saya bantuin. Berat nggak bawa-bawa ember terus?" Aku menoleh. Itu Ardi, berdiri dengan senyum ramah. "Ah, nggak apa-apa mas. Sudah terbiasa kok," jawabku. Tetap saja, pekerjaan seperti ini melelahkan. "Mbak hebat, bisa sabar. Setiap hari," katanya. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya sederhana, tapi hatiku bergetar. Jarang sekali ada orang yang melihat pekerjaanku dengan cara begitu. Aku membalas dengan senyum kecil. "Terima kasih, Mas Ardi." Mendengar itu saja rasanya sudah cukup membuatku semangat. Malam itu aku duduk di balkon apartemenku. Angin sepoi-sepoi Surabaya membuat lampu kota berkilauan lebih indah dari biasanya. Tapi hatiku gelisah. Aku memeluk lutut, menatap kosong keluar jendela. Aku jatuh cinta, dan aku yakin. Tapi bagaimana kalau nanti dia tahu aku bukan ob biasa? Bagaimana kalau semua senyum dan tatapannya berubah saat tahu aku CO? Apakah dia masih bisa melihatku sebagai Nadia, wanita sederhana yang ingin dicintai? Aku menutup mata, mencoba meyakinkan diri. Mungkin aku harus berani mengambil langkah pertama. Aku harus tahu apakah dia bisa mencintaiku dengan tulus atau tidak sama sekali. Aku berdiri di depan cermin apartemen, menatap sosokku sendiri. Bukan dengan gaun elegan atau jas formal, tapi dengan seragam op abu-abu yang sederhana. Aku tersenyum getir. Dengan inilah, aku akan mencobanya. Aku ingin tahu, apakah Ardi bisa mencintaiku apa adanya. Aku menggenggam kartu nama Coku erat-erat, lalu menyelipkannya kembali ke dalam laci. Rahasia ini belum waktunya terbuka. Aku harus yakin dulu. Lewat caraku sendiri. Malam itu, aku tidur dengan hati berdebar. Besok, aku akan mencoba mendekatinya sedikit lebih jauh. Sejak beberapa hari terakhir, aku terus memikirkan Ardi. Senyumnya, tutur katanya, dan sikap sopannya membuat hatiku semakin yakin. Aku jatuh cinta, tapi rasa cinta yang kupendam semakin hari, semakin berat. Aku takut kalau aku hanya akan diam, lalu perasaan ini menghilang begitu saja. Aku harus berani, aku harus jujur pada diriku sendiri. Dan padanya, hari itu aku memutuskan. Aku akan menyatakan isi hatiku. Siang menjelang sore, aku sengaja menunggu Ardi di pantry. Kubawa termos air panas, seolah-olah aku hanya ingin bekerja. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi telapak tangan meski ruangan ber-AC. Dan benar, Ardi masuk membawa cangkirnya. Mbak Nadia, masih kerja ya?" Aku menoleh, tersenyum pelan. "Iya mas, sekalian istirahat sebentar." Aku menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Jantungku berdetak tak karuan. Sekarang, atau tidak sama sekali. Aku menelan ludah. "Mas Ardi." "Iya, Mbak," ia menjawab sambil menuang kopi. Aku menggenggam erat kain lap di tanganku. Saya sebenarnya sudah lama ingin bilang sesuatu." Ia menoleh. Wajahnya terlihat penasaran. Aku menarik napas dalam-dalam. "Mas Ardi, saya suka sama mas." Seketika ruangan terasa hening. Suara mesin dispenser air pun mendadak terdengar jelas. Waktu seperti berhenti. Senyum ramah yang biasa ada di wajahnya hilang seketika. Ia menatapku, matanya penuh keterkejutan. "Mbak Nadia, apa benar?" tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar. "Iya mas, saya tidak berharap apa-apa. Saya hanya ingin jujur dengan perasaan saya." Namun ekspresinya berubah kaku. Ia meletakkan cangkirnya, lalu bersuara lirih. "Mbak, maaf, saya tidak bisa." Kata-katanya menusuk hatiku. Aku mencoba tersenyum, meski bibirku bergetar. "Oh,
Iya mas, tidak apa-apa, aku berpura-pura sibuk mengelap meja, agar ia tidak melihat mataku yang mulai berkaca-kaca. Maafkan saya, Mbak, katanya lagi, sebelum keluar meninggalkan pantry. Begitu, pintu tertutup. Aku merosot perlahan ke kursi, air mata jatuh, tapi segera kuusap cepat-cepat. Inilah risikonya, aku berani. Tapi ternyata harus menanggung sakitnya. Setidaknya, aku sudah jujur. Setidaknya, aku sudah mencoba. Malam itu di apartemenku, aku berdiri di depan jendela, memandangi lampu kota Surabaya yang berkelip. Aku memeluk diriku sendiri. Rasa perih itu masih menusuk. Tapi di balik luka, ada rasa lega. Aku sudah mengatakannya. Ya, dia berhak. Tapi mengapa sakit sekali rasanya? Aku kembali menatap kartu nama cowokku di meja. Seandainya dia tahu siapa aku sebenarnya, apa jawabannya akan berbeda? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, membuat malam terasa lebih panjang dari biasanya. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Aku berusaha menyembunyikan luka semalam dengan senyum. Tapi setiap kali melihat wajah Ardi, ada rasa perih yang kembali menusuk. Aku tetap menyapanya dengan ramah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pagi, Mas Ardi. Dia hanya mengangguk singkat. Senyum yang biasanya hangat, kini terasa hambar. Mungkin dia canggung. Mungkin aku terlalu berharap. Siang harinya, ketika aku sedang mengepel di dekat meja kerja Ardi, ku dengar suara lirih dari arah dua pegawai perempuan. Masa Op suka sama pegawai kantor, nggak tahu diri banget. Ya, katanya sih Nadia itu kemarin nembak Mas Ardi. Pantas aja ditolak. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi tanganku gemetar. Setiap kata mereka, bagai pisau yang menoreh hati. Aku tersenyum kaku, melanjutkan pekerjaanku sioliola telingaku tuli. Saat aku sedang menata kursi di ruang meeting, Ardi masuk bersama beberapa rekan kerjanya. Seorang pria lain menepuk bahunya sambil berbisik cukup keras untuk kudengar. Gila, Mas, kamu ditaksir Op? Hahaha, level banget itu. Gelak tawa mereka meledak. Ardi hanya terdiam, tidak membela, tidak juga menolak. Ia malah tersenyum kecil, seolah membiarkan ejekan itu lewat. Aku berdiri di sudut ruangan, menunduk, pura-pura sibuk menyusun gelas. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan dengan gigih. Aku bergegas ke toilet wanita. Di sana, aku menatap cermin, melihat wajahku yang lelah, mataku yang merah karena menahan tangis. Apakah aku memang sehina itu di mata mereka? Apakah perasaan tulusku hanya bahan tertawaan? Aku menggenggam erat seragam abu-abu ini. Padahal di balik kain sederhana ini, aku adalah seseorang yang punya kuasa lebih dari mereka semua. Tapi aku menahan diri. Aku datang ke sini untuk mencari cinta sejati, bukan untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen mewahku. Lampu kota Surabaya berkelip, tapi rasanya semua kehilangan cahaya. Aku mengingat ejekan, tatapan, dan tawa mereka. Dadaku sesak, tapi dalam-dalam, aku tahu, aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh menyerah, hanya karena mereka meremehkanku. Aku memegang kartu nama CEO Q, dengan erat. Hari itu, luka berubah menjadi tekad. Aku berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Tapi bukan untuk balas dendam, melainkan agar mereka mengerti bahwa nilai manusia tidak pernah ditentukan oleh seragam yang ia kenakan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Ejekan itu tidak berhenti, justru semakin menjadi. Setiap kali aku melewati lorong, selalu ada bisikan-bisikan yang ku tahu ditujukan padaku. Itu Op yang suka sama Mas Ardi. Cantik sih, tapi tetap aja Op ya Op, nggak selevel. Aku berusaha menunduk, berpura-pura sibuk dengan pel dan kain labku. Tapi setiap kata menusuk hati. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan siapa aku sebenarnya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak boleh gegabah. Kalau aku membuka identitas sekarang, mereka hanya akan melihatku karena status, bukan karena hati. Siang itu, aku dipanggil oleh manajer kantor. Ada tamu yang ingin bertemu CEO. Bisa tolong arahkan ke ruang tunggu, katanya.
Aku menahan senyum tipis. Dia tak tahu bahwa akulah CEO yang dicari. Aku mengangguk. Lalu dengan ramah, menuntun tamu itu ke ruang tunggu. Salah seorang pegawai sempat berbisik. Lihat, Op jadi satpam sekarang. Haha, aku hanya menarik napas panjang. Yang tak kusangka, Ardi ada di sana. Melihat semua itu, pandangannya sesaat bertemu denganku. Lalu segera berpaling, seolah-olah aku hanyalah bayangan tak berarti. Sore harinya, aku kembali ke pantry untuk membersihkan. Tanpa sengaja, sebuah amplop jatuh dari tas kecilku. Amplop berisi dokumen penting dengan kop surat perusahaanku sebagai CEO. Aku terkejut, buru-buru memungutnya. Tapi aku sadar, seseorang berdiri di pintu pantry. Ardi, amplop apa itu? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku tersenyum kaku. Oh, ini hanya kertas titipan. Aku masukkan cepat ke dalam tas. Lalu berpaling. Jantungku berdegup kencang. Hampir saja. Aku tidak boleh lengah. Malam itu, aku kembali ke apartemenku. Duduk di ruang tamu dengan lampu temaram. Aku membuka dokumen-dokumen yang seharusnya kubaca sebagai CEO. Di satu sisi, aku harus menjalankan tugasku sebagai pimpinan tertinggi. Di sisi lain, aku masih ingin bertahan di peranku sebagai Op untuk melihat siapa yang benar-benar tulus padaku. Tapi bisikan, ejekan, dan tatapan hina itu semakin lama semakin sulit kutanggung. Apakah aku bisa terus kuat atau aku akan runtuh sebelum waktunya? Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Seorang wanita 30-an berjuang sendirian, mencoba menyembunyikan kebenaran. Di dalam hatiku, aku tahu, semakin lama aku menyembunyikan rahasia ini, semakin besar pula risiko yang harus kutanggung. Keesokan harinya, gosip tentangku sudah menyebar lebih luas. Entah siapa yang memulai. Tapi hampir semua orang di kantor seakan tahu aku pernah menyatakan perasaan pada Ardi. Aku sedang membersihkan meja kerja di ruang terbuka ketika ku dengar seorang pegawai pria bercanda. Hati-hati sama Op ya. Bisa-bisa nanti ditembak juga. Pegawai lain tertawa keras. Aku menunduk, menyeka meja lebih cepat dari biasanya, tapi tangan ini bergetar. Rasanya ingin melempar lap ini ke wajah mereka, namun aku tarik napas dalam-dalam. Sabar Nadia, kau punya tujuan lebih besar dari semua ini. Siang hari, aku tanpa sengaja berpapasan dengan Ardi di lorong. Ia menatapku dengan raut wajah yang berbeda, tidak setegas sebelumnya. Tidak juga selembut dulu, seperti ada rasa bersalah yang ditahannya. Aku berpura-pura sibuk mengangkat tempot sampah. Tapi tiba-tiba ia berkata, "Kenapa kamu tidak berhenti saja? Kenapa kamu bertahan di sini?" Aku berhenti sejenak, menatapnya sambil tersenyum tipis. "Karena aku punya alasan," jawabku pelan. Ia terlihat heran, tapi tidak bertanya lagi, hanya meninggalkanku begitu saja. Sore itu, aku sedang merapikan ruang meeting. Tanpa sadar, aku meninggalkan pulpen khusus berukir inisial namaku di atas meja. Pulpen itu adalah hadiah dari rekan bisnis luar negeri, barang eksklusif yang tidak mungkin dimiliki seorang Op. Ketika aku kembali untuk mengambilnya, kulihat Ardi sudah ada di sana, memegang pulpen itu. "Aneh ya, Op punya barang semahal ini," katanya sambil menatapku penuh curiga. Aku tersenyum datar, lalu mengambilnya perlahan. "Hadiah dari orang yang menghargai pekerjaanku," kataku singkat. Aku segera pergi meninggalkannya. Namun, di balik senyumku, jantungku berdebar kencang. Tidak bisa begini terus. Cepat atau lambat, kebenaran ini akan terbongkar. Malam itu di apartemenku, aku duduk di balkon lagi, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Rasanya dadaku sesak. Aku mulai merasakan amarah yang membara. Aku bisa saja besok membuka identitas, mempermalukan semua yang pernah merendahkanku. Aku bisa saja memanggil mereka satu persatu, lalu berkata, "Aku CEO kalian, dan kalian yang selama ini menghina. Kalian tidak tahu siapa yang kalian rendahkan." Tapi aku menahan diri. Bukan itu tujuanku. Aku tidak ingin dihormati karena jabatan, tapi karena siapa aku sebenarnya. Air mataku menetes, bukan karena lemah, tapi karena aku sadar, jalan yang kupilih tidak akan mudah. Aku harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar.
Aku datang lebih pagi dari biasanya. Kain pel masih basah di tanganku. Tapi rasanya jantungku yang benar-benar basah oleh rasa takut. Di meja resepsionis, aku mendengar beberapa pegawai sudah tertawa-tawa. Mereka tak lagi berbisik. Katanya Op, kita naksir sama Ardi. Gila, pede banget. Aku menunduk. Berpura-pura tidak mendengar. Tapi telingaku panas. Hatiku seperti diremas. Ardi lewat di depanku. Biasanya dia setidaknya mengucap pagi dengan singkat. Tapi kali ini tidak. Ia hanya berjalan cepat. Seolah ingin menghindari keberadaanku. Senyumnya yang dulu membuatku bergetar, kini lenyap tak berbekas. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Kenapa aku masih berharap, batinku? Saat aku sedang membersihkan cangkir di pentri, dua pegawai wanita masuk. Mereka pura-pura tidak sadar aku ada di sana. Aku dengar Op itu sampai berani nyatain cinta. Kebayang gak? Kalau Op jadi pacar pegawai sini. Ya ampun, gak level. Mana mungkin Ardi mau sama Op? Tawa mereka menggema. Menusuk dadaku lebih dalam dari sapu yang kugenggam. Aku menunduk. Mataku berkaca-kaca. Tapi tetap berusaha. Tenang. Aku sengaja lewat tangga darurat untuk menghindari kerumunan. Tapi ternyata Ardi ada di sana. Sedang menelepon. Aku gak mungkin sama dia. Dia Op? Masa depanku bisa rusak kalau aku terlibat. Ku dengar jelas kata-katanya sebelum ia menyadari aku berdiri di ujung tangga. Darahku serasa berhenti mengalir. Ardi menoleh. Wajahnya terkejut. Nadia. Aku tersenyum getir. Menahan air mata. Tak perlu dijelaskan. Aku sudah cukup mendengar. Aku lalu melangkah pergi. Meski kakiku nyaris tak sanggup menahan tubuhku. Siang harinya, aku ditugaskan membersihkan ruang meeting besar. Setelah rapat direksi selesai, ruangan itu kosong. Tapi masih terasa hangat oleh aroma parfum mahal. Dan suara langkah sepatu para petinggi yang baru saja keluar. Aku berdiri di tengah ruangan, memandangi kersi-kersi kulit yang sering kududuki dalam peranku yang sebenarnya. Sebagai CO, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau saja mereka tahu siapa aku sebenarnya, mereka pasti tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Namun di balik rasa sakit itu, aku juga merasakan sesuatu yang lain. Api kecil di dalam dadaku, bukan hanya luka, tapi juga kekuatan. Malamnya, di apartemenku, aku berdiri di depan cermin. Seragam Op abu-abu masih melekat di tubuhku. Apa aku terlalu bodoh, berharap cinta sejati? Tanyaku pada bayangan di kaca. Bayangan itu menatap balik, seolah menjawab, tidak, kau hanya terlalu percaya pada manusia yang salah. Aku mengusap air mataku, lalu mengganti pakaian dengan gaun putih sederhana. Aku membuka laptop, menatap daftar laporan perusahaan, angka-angka keuntungan yang membuktikan siapa aku sebenarnya. Baiklah, jika mereka terus merendahkanku, aku akan biarkan waktu yang membalas. Dan ketika kebenaran terbuka, semua akan tahu siapa yang sebenarnya tidak pantas. Aku menutup laptop, lalu melangkah ke balkon apartemen. Kota Surabaya berkilau di bawah sana, seperti ribuan bintang yang jatuh ke bumi. Aku menggenggam pulpen eksklusif itu erat-erat di dalam hatiku. Aku tahu, badai besar sedang datang, dan aku harus siap. Pagi itu, saat aku baru saja selesai menyapu lobi, aku mendengar suara lebih keras dari biasanya. Seorang pegawai pria dengan nada mengejek berkata lantang, hati-hati lewat depan Op. Nanti dikira ditembak lagi loh. Semua orang di sekitarnya tertawa keras. Tidak ada lagi yang berusaha berbisik. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Tapi dadaku terasa perih, seolah semua orang sedang menusukku dengan tatapan. Ardi berjalan melewati kerumunan itu. Dia sempat melihatku, lalu menoleh ke arah rekan-rekannya. Alih-alih membela, dia justru ikut tersenyum tipis, seolah semua ejekan itu wajar. Tatapannya singkat, dingin, seakan aku hanya angin lalu. Aku memalingkan wajahku, namun dalam hati aku berteriak, Ardi, kenapa kau begitu tega? Hari itu tugasku terasa lebih berat dari biasanya. Meja yang harus kubersihkan seperti tak ada habisnya. Kertas-kertas berserakan, gelas kotor menumpuk, dan aku harus bolak-balik ke pantry sambil menahan rasa malu. Setiap kali lewat, aku bisa merasakan tatapan sinis, bisikan kecil yang sebenarnya cukup keras untuk kudengar.
Namun aku tetap mengerjakan semua dengan tekun. Satu hal yang selalu kuingat, aku bukan sekadar op. Aku sedang menguji manusia di sekelilingku. Siang harinya, aku dipanggil ke ruangan HRD. Ruangannya dingin, ber-AC, dengan suasana formal. Seorang staf HRD berbicara hati-hati. Nadia, akhir-akhir ini banyak laporan tentang kedekatanmu dengan salah satu pegawai. Kami harap kamu bisa menjaga sikap agar tidak menimbulkan gosip yang mengganggu suasana kerja. Aku tersenyum tipis, meski dadaku sesak. Baik, Bu. Saya mengerti. Dalam hati aku menjerit. Mereka bahkan tak tahu siapa sebenarnya diriku. Lucu sekali. Mereka menegurku tanpa sadar sedang menegur CEO perusahaannya sendiri. Sore itu aku bertemu Ardi di lift. Hanya kami berdua di dalam. Aku memberanikan diri berkata lirih, "Ardi, apa kau benar-benar tidak ingin bicara denganku lagi?" Ia mendesah, lalu menjawab dingin tanpa menoleh. "Nadia, tolong jangan bikin aku malu lagi. Kita nggak selevel. Jangan paksa aku terlihat buruk di depan orang lain." Lift berbunyi, pintu terbuka. Ia melangkah pergi, meninggalkan aku berdiri membeku. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam jantungku. Aku berlari kecil menuju musyola kantor yang sepi. Ruangan itu hanya berisi sajadah rapi dan cahaya lembut dari jendela. Castle. Aku duduk di pojok, menutup wajah dengan kedua tangan, akhirnya menangis sejadi-jadinya. Ya Tuhan, apa aku salah mencari cinta sejati? Apa aku salah berharap dilihat sebagai manusia? Bukan hanya status. Tangisanku pecah, tanpa bisa kutahan. Namun justru di titik itu, aku merasa ada ketenangan yang menyusup perlahan. Aku sadar, aku tidak boleh jatuh hanya karena kata-kata manusia. Malam hari, aku kembali ke apartemen. Di depan cermin, aku melepas seragam op yang kusam, lalu menggantinya dengan piyama. Aku menatap bayangan diriku sendiri lama sekali. Aku hampir saja membuka semuanya. Kalau terus seperti ini, mereka akan tahu sebelum waktunya, gumamku. Aku kemudian menyalakan laptop. Ada rapat daring mendadak dengan dewan direksi, menggunakan akun CEOQ yang sebenarnya. Begitu wajah mereka muncul di layar, aku tersenyum, hangat, penuh wibawa. Tak seorang pun menduga bahwa beberapa jam sebelumnya, aku hanyalah op yang ditertawakan. Setelah rapat selesai, aku berdiri di balkon apartemen, menatap lampu kota Surabaya yang berkilau. Angin malam menyapu wajahku. Aku menggenggam pulpen eksklusif itu erat-erat. Ardi, kalian semua, sebentar lagi, kalian akan tahu. Dan ketika itu terjadi, aku ingin melihat siapa yang sebenarnya tidak pantas berdiri di sini. Awkward, pahit, tapi dalam senyum itu ada api tekad yang mulai menyala semakin besar. Aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Jam baru menunjukkan pukul 7, tapi rasanya kepalaku penuh dengan suara orang-orang yang menghakimi. Setiap langkahku di lorong kantor seperti menginjak duri. Beberapa pegawai yang baru datang hanya melirikku sekilas. Ada yang berbisik lirih sambil menahan senyum. Aku pura-pura tidak peduli, meski di dalam dadaku ada perasaan ingin berteriak. Saat membersihkan meja pantry, aku menemukan sebuah amplop putih, tertulis di depannya dengan spidol hitam, "Untuk op cantik yang berani bermimpi terlalu tinggi." Tanganku bergetar. Aku membuka perlahan. Di dalamnya hanya ada secari kertas dengan tulisan singkat. "Kau pikir siapa dirimu? Jangan berharap lebih." Mataku panas, tapi aku buru-buru menyembunyikan kertas itu ke saku seragamku. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku lagi. Siang itu, saat aku sedang mengepel lorong, Ardi tiba-tiba lewat. Kali ini dia berhenti. "Masih kuat, Nat?" katanya dengan nada sinis, tapi terdengar menekan. Aku menatapnya, mencoba tersenyum. "Aku selalu kuat, Mas." Tapi dalam senyumku, ada perih yang ia mungkin tidak akan pernah mengerti. HRD mengumpulkan seluruh pegawai untuk rapat mendadak. Aku diminta membersihkan ruang meeting sebelum rapat dimulai. Ketika aku menata kursi, aku bisa mendengar bisikan mereka. Katanya, op itu dekat sama bos besar. Bisa-bisa nanti dia naik jabatan mendadak. Aku menggenggam erat kain lap di tanganku. Ingin rasanya aku berteriak bahwa akulah bos besar itu. Tapi belum saatnya. Saat rapat berlangsung, aku duduk di luar ruangan sambil menunggu selesai. Pintu ruangan sedikit terbuka.
dan aku mendengar salah satu manajer berkata, "Kalau Op saja berani menyatakan cinta, apa perusahaan kita tidak kehilangan wibawa?" Semua tertawa kecil. Jantungku seperti diremas. Setelah rapat bubar, HRD memanggilku ke ruangannya. "Nadia, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi gosip ini sudah melebar. Kalau kamu merasa berat, mungkin kamu bisa mempertimbangkan untuk pindah kerja." Aku mengangguk sopan, menahan air mata. "Terima kasih, Bu. Saya akan pikirkan." Padahal dalam hati, aku tahu, akulah yang sebenarnya bisa memutuskan siapa yang tetap di perusahaan ini. Malam itu, aku berjalan pulang lebih lambat. Di halte dekat kantor, aku melihat Ardi bersama beberapa temannya. Mereka tertawa. Lalu salah satu temannya melirik ke arahku. Ardi hanya diam, tapi senyum kecil di bibirnya menusuk lebih dalam dari kata-kata manapun. Di apartemenku, aku berdiri di balkon menatap gemerlap lampu kota Surabaya. Pulpen eksklusif dengan inisialku kugenggam erat. Cukup. Besok, semuanya akan berbeda. Bisikku pada diri sendiri. Mataku berkaca-kaca. Tapi ada nyala tekad yang tak lagi bisa dipadamkan. Aku berdiri di depan cermin apartemenku lebih lama dari biasanya. Seragam op abu-abu yang sudah lama menempel di tubuhku, hari ini terasa lebih berat. Tapi, aku tahu, ini akan jadi terakhir kalinya aku mengenakannya. Aku menapas dalam, menatap bayangan diriku sendiri. Hari ini, semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku masuk ke kantor dengan seragam opku. Beberapa pegawai masih melirik. Sebagian berbisik. Tapi kali ini, aku hanya tersenyum tipis. Hatiku sudah berbeda. Bukan lagi luka, melainkan sebuah keteguhan. Aku berjalan melewati mereka dengan tenang. Seolah aku sedang berjalan di atas panggung, yang menunggu sorakan penonton. Sesampainya di ruang pantry, ponsel pribadiku bergetar. Nomor dari sekretarisku, yang hanya segelintir orang tahu. "Bu, semua sudah siap. Jam 10 pagi, ruangan direksi akan penuh. Tinggal ibu yang masuk memberi pengumuman." Aku menutup telepon. Tersenyum kecil. Waktu yang kutunggu akhirnya tiba. Saat aku berjalan menuju ruang meeting besar, aku sempat mendengar beberapa pegawai berbicara. "Katanya CO, baru kita mau datang hari ini ya. Semoga nggak galak, op kita aja udah bikin gosip. Gimana bosnya nanti?" Aku hanya menahan tawa di dalam hati. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa cowok baru itu sedang lewat di depan mereka. Sebelum masuk ke ruangan direksi, Bu Rina dari HRD menahanku sebentar. "Nadia, saya dengar kabar kalau Ceo baru hari ini akan perkenalan. Kalau kamu mau, kita bisa nonton sama-sama dari belakang." Aku menatapnya, tersenyum penuh arti. "Terima kasih, Bu. Tapi sepertinya saya harus ada di depan." Ia menatapku bingung, tapi tidak sempat bertanya lebih jauh. Ruang rapat besar sudah dipenuhi seluruh pegawai perusahaan. Ardi duduk di barisan tengah, tampak gelisah dan penasaran. Bisikan-bisikan memenuhi ruangan. Aku berdiri di luar pintu, masih mengenakan seragam op. Sekretaris pribadiku mendekat dan berbisik, "Sekarang waktunya, Bu." Aku menarik napas panjang, lalu membuka pintu perlahan. Semua mata langsung tertuju padaku. Ada yang berbisik sinis, ada pula yang tertawa kecil. Ardi bahkan tampak kaget. Aku melangkah pelan ke depan ruangan menuju podium. Tangan-tangan mulai mengangkat ponsel, mungkin untuk merekam adegan memalukan op yang nekat masuk rapat direksi. Aku berdiri di podium, menatap seluruh ruangan. Dengan suara tenang tapi tegas, aku mulai berbicara. "Selamat pagi. Mungkin kalian mengenal saya sebagai Nadia, op di perusahaan ini. Tapi, hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri dengan jujur." Ruangan mulai gaduh. Beberapa tertawa kecil, beberapa tampak tidak percaya. Ardi menatapku dengan ekspresi bingung. Aku mengeluarkan sebuah kartu nama mewah dari saku jas yang sudah kupakai di balik seragam op. Perlahan, aku melepas seragam abu-abu itu, memperlihatkan setelan formal yang rapi di dalamnya. Nama di kartu itu jelas terbaca, Nadia Prameswari, CEO dan pemilik perusahaan. Ruangan seketika sunyi, tak ada lagi bisikan, tak ada tawa. Semua mata menatapku, terbelalak. Aku melanjutkan dengan suara mantap.
Selama ini aku memilih untuk menyamar. Aku ingin tahu siapa yang bisa melihatku sebagai manusia, bukan sebagai jabatan atau harta. Aku ingin menemukan ketulusan. Aku berhenti sebentar. Mataku menatap lurus ke arah Ardi. Sayangnya, yang kutemukan justru adalah cemoohan. Beberapa pegawai saling pandang. Ada yang menunduk malu. HRD menutup mulutnya dengan tangan. Shock. Ardi, wajahnya pucat, hanya bisa menatapku tanpa kata. Matanya berkedip-kedip, seolah mencoba memastikan apakah ini mimpi. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih lembut, tapi penuh ketegasan. Mulai hari ini, aku ingin kantor ini belajar satu hal penting. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari yang lain. Setiap orang layak dihormati, apapun statusnya. Aku menet pidato itu dengan senyum tipis. Dan siapapun yang merendahkan orang lain tidak akan pernah punya tempat di sisiku, baik dalam pekerjaan maupun dalam hati. Aku menatap Ardi sekali lagi. Tatapannya kacau, penuh penyesalan. Tapi aku sudah memutuskan, dan khusus untukmu, Ardi. Maaf, aku bukan lagi wanita yang bisa kau pandang sebelah mata. Aku melangkah pergi meninggalkan podium, meninggalkan semua yang terdiam membeku. Setelah aku membuka identitasku sebagai Cheo, Ruang Rapid masih membeku dalam keheningan. Tatapan kaget, terbelalak, bahkan ada yang menutup mulut dengan tangan. Aku berdiri tegak, menatap semua karyawan yang dulu hanya melihatku sebagai op. Kali ini, mereka tak bisa berkata apa-apa. Aku berkata lantang, aku menyamar bukan untuk mempermainkan siapapun. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar menghargai manusia tanpa memandang jabatan. Beberapa karyawan langsung menunduk. Di pojok ruangan, aku melihat Ardi berdiri dengan wajah panik. Nadia, aku tidak tahu. Kalau kau, suaranya bergetar. Aku menoleh, menatapnya tanpa senyum. Ada kepedihan yang pernah kutelan, kini berubah jadi ketegasan. Justru itulah masalahnya. Ardi, kau hanya mau tahu jika aku seseorang. Tapi, saat aku terlihat biasa, kau menolakku seolah aku tak pantas. Ardi membeku. Suaranya hilang ditelan rasa bersalah. Aku menghela napas dalam-dalam, lalu menatap semua karyawan. Perusahaan ini tidak akan pernah tumbuh jika mental sebagian orang di sini masih menilai orang dari status. Mulai hari ini, aku ingin kalian semua belajar hormati siapapun tanpa memandang jabatan. Kalimatku menggema, membuat banyak orang terdiam. Sebagian terlihat menyesal, sebagian lain mulai bertepuk tangan kecil. Aku kembali menatap Ardi. Ia mencoba maju, menatapku penuh harap. Nadia, beri aku kesempatan. Aku sungguh menyesal. Aku menahan air mataku, menoleh sebentar lalu berkata dengan nada tegas, aku tidak butuh cinta yang hanya lahir saat kau tahu aku, CO. Aku butuh cinta yang berani bertahan, meski aku hanyalah seorang op. Wajah Ardi berubah pucat. Tubuhnya bergetar. Aku tahu kata-kataku menghantamnya keras. Aku melanjutkan. Kali ini di depan semua karyawan. Mulai hari ini, Ardi, kau tidak lagi bagian dari perusahaan ini. Sombong pada orang yang kau anggap rendah adalah hal yang tidak bisa kutoleransi. Seluruh ruangan terdiam. Beberapa karyawan tampak kaget, tapi mereka mengerti alasan dibalik keputusanku. Scene 6.rd, I terdium. Wajahnya hancur. Ia jatuh terduduk di kursinya, lalu menutup wajah dengan kedua tangannya. Aku melihat tubuhnya bergetar, entah menahan tangis atau penyesalan. Aku menahan diriku untuk tidak luluh. Hati kecilku masih terasa sakit, tapi tekadku lebih kuat. Satu demi satu karyawan mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan untuk mengolok, tapi sebagai tanda setuju pada ketegasan yang baru saja kuambil. Aku menatap mereka. Mataku sedikit berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa dihormati, bukan hanya sebagai cowok, tapi sebagai manusia. Aku berdiri lebih tegak. Ingat, perusahaan ini bukan hanya soal angka, bukan hanya soal jabatan, tapi soal bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Siapapun, apapun posisinya. Pegawai mengangguk. Ada yang terlihat meneteskan air mata.
Setelah semua kata selesai, aku melangkah keluar dari ruang rapat dengan tenang. Jantungku masih berdegup kencang, tapi aku merasa lega. Aku telah menutup satu bab dalam hidupku. Di belakangku, Ardi masih duduk terpuruk, sedangkan karyawan lain mulai memandangku dengan cara berbeda. Bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai sosok yang berani. Keesokan paginya, aku tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Lorong-lorong kantor yang dulu penuh bisik-bisik, kini terasa lebih hening, lebih damai. Beberapa pegawai yang lewat menatapku dengan tatapan berbeda, bukan lagi meremehkan, bukan sekadar basa-basi, tapi dengan hormat dan kagum. Aku menarik napas dalam. Ada perasaan lega, sekaligus berat, karena keputusan yang kuambil semalam akan mengubah jalan hidup banyak orang, termasuk Ardis. Aku masuk ke ruang. Ruangan itu luas, dengan meja kayu mengilap, kursi kulit hitam, dan dinding kaca yang menampakkan pemandangan Surabaya di pagi hari. Aku duduk, menatap meja yang dulu hanya bisa kubersihkan dengan kain lap. Tanganku menyentuh meja itu pelan. Senyum tipis muncul di bibirku. Siapa sangka, gumamku, dari op jadi CO. Bukan karena status, tapi karena perjalanan. Seorang staf masuk membawa sebuah amplop putih. Bu Nadia, ini titipan terakhir dari Pak Ardi sebelum beliau meninggalkan kantor, katanya pelan. Aku membuka amplop itu. Tulisan tangan Ardi tergores rapi. Maafkan aku salah menilai. Salah melihatmu hanya dari seragam, dan bukan dari hatimu. Kini aku tahu. Aku kehilangan bukan hanya seorang wanita, tapi juga kesempatan untuk mencintai dengan tulus. Aku menet surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa haru, tapi juga luka yang belum sembuh. Aku berdiri di depan jendela, menatap keluar. Hatiku bergemuruh. Tapi aku tahu harus mengambil keputusan dalam diriku sendiri. Ardi, maafkan aku juga, tapi aku tak bisa kembali. Aku butuh seseorang yang mencintaiku tanpa peduli siapa aku. Bukan karena apa yang kupunya. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan air mata sakit, melainkan air mata kelegaan. Hari itu aku mengumpulkan semua pegawai di aula perusahaan. Aku berdiri di panggung sederhana, tanpa mikrofon mewah, hanya dengan diriku sendiri. Aku berdiri di sini bukan hanya sebagai CEO kalian. Suaraku bergetar namun tegas. Tapi juga sebagai seorang yang pernah menjadi op. Aku ingin kalian tahu, pekerjaan apapun, sekecil apapun, tetaplah mulia. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena seragamnya berbeda. Pegawai-pegawai itu berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Malam harinya, aku duduk di balkon apartemenku lagi. Kota Surabaya, berkelap klip. Di bawah sana, di meja Castle, ada dua benda. Sebuah kain lap abu-abu yang dulu selalu menemaniku, dan sebuah dokumen bertuliskan CEO Strategic Plan. Aku tersenyum kecil. Aku bukan lagi hanya op, aku bukan hanya CO, aku adalah Nadia, seorang wanita yang belajar mencintai, terluka, tapi juga bangkit. Aku menutup mata, merasakan angin malam menyentuh wajahku. Perjalanan ini mungkin tidak memberi aku cinta dari Ardi, tapi memberiku cinta yang lebih besar. Cinta pada diriku sendiri, dan pada semua orang yang berjuang, tanpa pernah menyerah. Aku menatap bintang-bintang di langit. Jika suatu hari nanti, ada yang meremehkanmu karena seragamu, karena posisimu, karena latar belakangmu, jangan biarkan itu memadamkan api dalam dirimu. Karena siapa tahu, api kecil itulah yang kelak menerangi jalanmu menuju takdir besar. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa benar-benar bebas.